Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah kalian semuanya sehat? Sehat, Bu. Apakah kalian hari ini bersemangat? Semangat, Bu. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa dipimpin oleh Rizky. Silakan Rizky. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Tuhan, terima kasih pagi ini kami bisa berkumpul. Berkatilah kami dalam pelajaran ini supaya kami dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Oke, anak-anak silakan cek sebelah kanan kiri kalian apakah ada yang tidak masuk. Apakah ada yang tidak masuk? Ya. Oke, semuanya masuk semua ya. Oke. Anak-anak, tolong persiapkan alat tulis beserta buku tulis dan juga alat-alat yang sudah diminta oleh saya pada pertemuan sebelumnya. Yang sudah katakan yes. Yes. Oke. Sekarang coba cek kerapihan diri kalian. Apakah kalian sudah berpakaian dengan rapi? Sudah. Oke. Sekarang coba cek apakah di sekitar kalian ada sampah. Kalau ada, coba silakan dibuang ke tempatnya, Nak. Oke, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat banyak sekali ya manfaatnya ya. Mulai dari membuat jembatan, mengukur tinggi roket yang meluncur ke atas. Begitu juga dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini banyak sekali manfaatnya, terutama di bidang animasi. Materi hari ini adalah transformasi geometri. Nah, untuk mengawali materi transformasi geometri, kita mulai dengan pokok bahasan yang pertama yaitu translasi. Ada yang sudah pernah dengar kata translasi? Setelah melakukan pembelajaran, di akhir pembelajaran diharapkan kalian mampu menjelaskan perbedaan antara translasi dengan transformasi geometri lainnya melalui contoh-contoh konkret yang tepat. Yang kedua, kalian juga mampu menggambar bayangan suatu titik atau bangun datar hasil translasi pada bidang kartesius dengan akurat dan tepat. Yang ketiga, di akhir pembelajaran nanti kalian bisa menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil translasi menggunakan aturan translasi secara matematis. Yang keempat, kalian mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi serta menyajikan hasil diskusi secara jelas dan terstruktur. Yang kelima, kalian mampu menganalisis pola-pola yang terbentuk akibat translasi berulang kali dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian mampu mendesain pola atau motif yang menarik dengan memanfaatkan konsep translasi. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita memotivasi diri kita dengan kata-kata yang positif, dengan menyanyikan lagu yang biasa kita nyanyikan bersama, yaitu ya, ulangi. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Oke, 1, 2, 3. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu saya bisa. Tahu
mampu, bisa. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Nah, artinya kalian pasti tahu, pasti mampu, pasti bisa. Oke, anak-anak, kalian sudah lihat gambar-gambar di sini? Ya. Ini adalah gambar-gambar animasi, ada pola motif batik dan lain-lain. Pernahkah kalian melihat sebuah gambar bergerak dalam sebuah film? Kira-kira bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu, coba kita tonton dulu video ini agar kalian paham bagaimana gambar dalam sebuah film bisa bergerak. Nah, ini adalah gambar atau video dua animator yang sedang membuat desain kartun Toy Story. Ada yang tahu kartun Toy Story? Ya. Sebelumnya mereka membuat sketsa terlebih dahulu. Setelah dibuat sketsa, baru mereka membuat denah atau setting supaya ketika karakternya masuk, mereka bisa menggerak-gerakan subjeknya tersebut. Nah, kalau kita lihat di situ ada gambar pot bunga ya, diperbesar, tadi digeser, lalu diputar. Nah, lalu Bapak yang ini, dia mengatur adegannya, supaya subjek yang di dalam komputernya itu bisa bergerak. Nah, ini adalah sketsa awalnya, nanti ada anak kecil masuk ke dalam kardus, lalu dibuat kamera seperti itu. Sebenarnya kan di dalam kartun tidak ada kamera ya, tapi dibuat kamera sebagai sudut pandang supaya nanti adegan di dalam animasinya lebih realistis menggunakan konsep transformasi geometri. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi. Nah, Bapak inilah yang menemukan konsep transformasi geometri pada tahun 1782 bernama Felix Klein. Oke. Nah, ini bukunya. Jadi apa itu transformasi? Transformasi adalah suatu proses mengubah posisi atau bentuk benda secara sistematis. Transformasi sebuah benda dapat berarti memindahkan atau menggunakan sebuah titik pada sebuah benda ke tempat lain dengan jarak sama atau pemindahan yang serius. Transformasi yang akan kita pelajari antara lain translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Oke, jadi yang kita pelajari satu dulu yaitu translasi. Materi translasi. Translasi adalah proses menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah ukuran atau orientasi bangun. Proses translasi dilakukan dengan menggeser bangun ke segala arah, yaitu ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Jadi tidak ada yang namanya menggeser itu ke sono atau ke sana atau ke samping, tapi hanya ada ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Oke, nah untuk menggeser-geser sebuah bangun atau titik, maka kita membutuhkan vektor translasi seperti ini. Vektor itu wujudnya seperti ini ya. Nah, ada X, ada Y. Kalau X-nya positif, artinya titik atau gambar digeser ke, kalau negatif? Ke kiri, oke. Kalau yang Y ini, untuk menggeser ke kanan atau ke bawah. Ke atas atau ke bawah maksud saya. Kalau positif itu ke atas, berarti kalau negatif? Ke bawah. Berarti kalau saya bilang di sini 3, apa maksudnya? Ya, digeser ke kanan 3 kali. Kalau di sini saya tulis min 5. Oke, berarti sampai sini sudah paham ya? Oke anak-anak. Sekarang kita lihat. Coba kalian angkat buku kalian. Oke, atau kalau ada yang mau taruh di atas meja juga boleh. Coba kalian geser-geser.
Apakah buku ini bertambah kecil? Tidak. Bertambah besar? Tidak. Atau jadi berubah bentuk? Tidak. Nah, itulah yang namanya translasi. Jadi kamu cukup menggeser saja. Nah, sekarang coba tunjukkan gambar yang berwarna biru, apakah merupakan hasil translasi dari gambar yang berwarna merah? Coba kita lihat yang A ini. Apakah ini translasi atau bukan? Ya. Kalau yang B? Ya. Kalau C? Ya. Kalau D? Ya. Kalau E? Ya. Kalau F? Ya. Bagaimana kamu bisa membedakannya? Nah, sekarang kita masuk ke bidang kartesiusnya. Nah, di sini ada segitiga, ada berapa segitiga di sini? Oke. Di sini ada dua, ada segitiga yang berwarna merah dan segitiga yang berwarna biru. Kalau misalnya segitiga yang asli ini berwarna merah, lalu menjadi berwarna biru, digeser ke kanan atau ke kiri? Digeser ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah, yang digeser bukan seluruh segitiganya, tapi titik-titiknya. Sama-sama bilang titik. Oke, jadi titik ini saya geser ke kanan sebanyak 6 langkah, lalu saya geser ke bawah sebanyak 3 langkah, baru jadi titik ini. Begitu juga dengan titik yang ini. Saya geser ke kanan 6 langkah, lalu saya geser ke bawah 3 langkah. Kalau sudah, baru garis-garisnya kita hubungkan. Oke, pertanyaannya, kalau misalnya tidak saya sajikan gambar, apakah kalian bisa menentukan hasil translasinya? Mungkin bisa, tapi kalian belum menemukan caranya. Oleh karena itu, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik agar kalian bisa menemukan cara menentukan hasil translasi tanpa melihat gambarnya. Bagikan, ya. Ya. Oke. Dikerjakan selama 20 menit ya. Silakan diikuti instruksinya, mulai dari mengisi identitas, lalu ikuti petunjuk belajarnya. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Belum. Paham sampai sini, paham? Paham. Oke. Ya sudah bagus ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Di sini tuliskan segi 4 EFGH sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Berarti ya ini ke kanan 3 langkah lalu ke bawah 2 langkah. Berarti di sini adalah G aksennya. Ke kanan ke bawah gitu. Lalu ditulis di sini G-nya tadinya 2,5 menjadi sini 5. Iya, 5,3 gitu. Nah, kalian data satu-satu ya titiknya. Ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Coba ya, perhatiin semuanya ya. Di sini negatif 15, lalu ada translasi negatif 3, jawabannya jadi negatif 15. Kok bisa jawab, kan tidak ada gambarnya? Oh, jadi kamu sudah menyimpulkan bahwa ini ditambahin. Oke, berarti secara umum X ditambahkan dengan A jadi X ditambahkan dengan A, ya kan? Min 15 ditambahkan dengan min 3, jadi min 18. Oke, sekarang yang ini 7 lalu dengan 2 menjadi 9, berarti diapain? Ditambah, berarti Y dengan B kamu apakan? Kamu tambahkan. Jadi intinya tinggal ditambah, tidak perlu menggunakan gambar. Coba kalian lihat, minus 15
minus 3 jadi minus 18. Berarti prosesnya apa? Oh iya kan minus min. Min 15 ditambah min 3. Nah, minus 15 ditambah minus 3. Berarti X ini kamu tambahkan dengan A. Jadilah, nah gitu. Lalu di sini 7 dengan 2 menjadi 9. Berarti G ditambah B menjadi Nah, jadi kesimpulannya apa? Inilah yang disebut dengan menggunakan translasi secara matematis. Berarti bagaimana kalian mengolah translasi ini? Ke kanan 6, ke bawah 4. Jadinya jadi apa? Bagian atasnya jadi apa? 6, bagian bawahnya. Nah, itulah disebut pasangan bilangan sebagai translasi. Lalu yang B-nya coba dikerjakan. Ada yang ingin ditanya? Nah, ini kan translasinya min 8,3 ya. Artinya kalau vektor translasinya 5 lalu ditranslasikannya 9 kali, berarti 5 geser 5, geser 5, geser 5, geser 5, geser 5, terus sampai 9 kali. Nah, jadi kamu geser 45 kali. Lalu di sini min 7, ke atas apa ke bawah? Ke bawah 9 kali. Berarti min 7, min 7, min 7, min 7 atau min 63 gitu. Tinggal kalian kaitkan titiknya dengan si 45 dan min 63. Boleh. Misalnya gini, kamu buat seperti PPT itu kan begini ya? Iya, Bu. Berarti kan kamu geser lagi, lalu kamu geser lagi, lalu yang sebelah sini kan kamu geser lagi, kamu geser lagi. Jadilah sebuah motif. Banyak motif batik kan yang terulang-ulang. Nah, ini kalian sedang pakai batik. Nah, ini kalau kalian lihat kan gambar batiknya Henry di sini. Coba kamu berdiri. Di sini kan banyak yang diulang-ulang. Nah, inilah translasi dalam kehidupan nyata ya. Ya. Nah, ini juga translasi. Coba kamu maju. Berdiri. Nah, ini kan terulang-ulang bunganya. Bunga lagi, terus ini bunga lagi, bunga lagi. Gitu. Tapi jadinya estetik ya. Jadi translasi itu bisa macam-macam, bisa jadi motif batik dan lain-lain. Oke, sudah? Untuk menandai bahwa kita sudah selesai, maka kita kasih pujian terhadap diri sendiri dengan menyanyikan tepuk wow. Masih ingat? Oke. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Ya, kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke. Supaya kita semua clear, jelas tentang materi translasi, silahkan nomor 1 dipresentasikan oleh kelompok yang ini. Tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil translasi gambar berwarna merah. Terus yang D itu merupakan hasil translasi karena walaupun berpindah tempat hasilnya tidak, gambarnya tidak berubah. Oke. Yang terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan untuk Kaisar. Jadi anak-anak kalau translasi berpindah tempat tapi bentuk dan ukurannya tidak berubah. Begitu ya? Ya, nomor 2. Tuliskan titik koordinat E, F, G, H, dan hasil translasinya.
E itu min 1,2 menjadi E aksen 2,0. Ya, F 2,1 menjadi F aksen 5,-1. betul. G 2,5 menjadi G aksen 5,3. Ya, H 0,5 menjadi H aksen 3,3. D. Bagaimana kamu bisa menentukan hasil translasi jika tidak disajikan dalam koordinat kartesius? Jelaskan. Caranya itu dengan dijumlahkan. oke. Terima kasih. Semuanya betul ya. Kasih tepuk tangan buat Nicole. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sama? Ditambahkan juga? Ya, ditambahkan juga ya. Oke. Nomor 3 dipresentasikan oleh kelompok Narin, silakan. A. Min 15,7 ditranslasikan min 3 dan 2 menjadi A aksen min 18,9. Ya. B. 4, min 9 ditranslasikan 8 dan 18 menjadi A aksen 12,9. Ya. C. A. 26,8 ditranslasikan min 3 dan min 6 menjadi 23 dan 2. Oke. Apakah anak-anak jawabannya sama dengan kalian? Sama ya. Jadi kesimpulannya apa, Narin? Jadi kesimpulannya ditambahkan. Ya, ditambahkannya dalam bentuk umum seperti ini ya. Gimana jawaban kamu, Narin, yang sebelah sini? X ditambah A. Oke, X ditambah A, bagus. Koma, Y ditambah B. D ditambah B. Jadi inilah bentuk umum dari translasi secara matematis. Absisnya tinggal ditambahkan dengan A menjadi X plus A. Ordinatnya ditambahkan dengan B menjadi Y plus B. Oke. Lanjut ke nomor 4. Dipresentasikan oleh kelompok Angel. Silakan. Ya. Jika polisi tersebut menggunakan translasi yang sama dengan translasi kaburnya pencuri, apakah polisi dapat menangkap pencuri tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena jika polisi ingin menangkap pencuri dengan translasi yang sama, maka posisi polisi sebelum translasi harus sesuai dengan posisi pencuri secara translasi. Ya, betul. Ya, betul. Anak-anak ada jawaban yang berbeda? Enggak, semuanya sama. Oke, kasih tepuk tangan untuk Angel. Silakan kelompoknya Sekti. Sebuah titik A min 8,3 ditranslasikan secara berulang dengan vektor translasi 5,-7. Tentukan koordinat bayangan titik A setelah ditranslasikan sebanyak 9 kali. Oke. Jawabannya yaitu min 8,3 ditambah 5,-7 sama dengan min 3, min 4 lalu dikali 9. Jawabannya yaitu min 27,36. Oke, kita cek ya. Min 8,3 lalu ditranslasi. Translasinya 5 sama min 7 ya. Tapi 9 kali kan? Berarti ini 5 sampai 9 kali. Berarti ini berapa? 45. Berarti ini min 7 sampai 9 kali. Jadi berapa? Min 63. Minus 8 ditambah 45. Minus 37. Lalu 3 ditambah negatif 63. Min 60 ya. Ada yang jawabannya seperti ini? Selain kelompok Narin ada lagi? Ya. Dengan kelompok Nicole ya. Jadi inilah jawaban yang tepat. Oke anak-anak, silakan kumpulkan LKPD-nya. Kita main game clap, boom, pen. Ya, masukkan dulu semua alat tulisnya. Tinggalkan hanya satu pulpen saja di tengah. Lagi. Boom, clap, boom, clap, clap, boom, boom, pen.
gitu aja atau ganti? Oh, saya mau lihat apakah kalian benar-benar paham tentang translasi. Oleh karena itu, saya minta kalian keluarkan handphonenya. Kita asesmen dulu yuk. Nanti anak-anak setelah selesai mengerjakan kuisis, saya ingin tahu apa yang kalian rasakan selama pembelajaran kali ini ya. Jadi silakan dikerjakan setelah mengerjakan kuisis. Volumenya dinyalain nggak apa-apa kok. Volumenya dinyalain nggak? Nilainya langsung diisi. Hasilnya bagus nggak? Wis peringkat 5. Sudah Sekti? Oke. Ya sudah. Kamu sudah selesai ya? Ya, sudah semuanya. Oke, anak-anak semuanya sudah mengerjakan ya? Oke. Tolong keluarkan buku catatannya untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar tentang refleksi. Jadi kalian nanti bawa alat tulis lengkap, bawa penggaris, dan bawa buku kotak. Bawa buku kotak-kotak ya. Kotak-kotak. Dan untuk bisa memahami translasi lebih dalam, kalian boleh bertanya kepada teman atau mencari sumber lain di buku paket atau internet. Ada video-video pembelajaran di YouTube, ya kan? Juga kalian bisa membuka buku paket kalian agar mendapat penjelasan yang lebih mendalam. Oke, anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa dipimpin oleh Teresia, silakan. Ya. Oke, silakan Teresia pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran matematika, ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami memulai pelajaran selanjutnya. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir pelajaran dan berkati guru-guru kami yang telah mengajari kami dan berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Beri salam. Terima kasih.